Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijul fikri li arbabi hija. Teman petani, saya akan menerangkan tentang solusi keriting terhadap penyakit cabai. Kekeritingan di tanaman cabai itu ternyata ada beberapa macam penyebab kekeritingan tersebut. Ada kalanya tanah itu keras, jadi akar itu tidak bisa berjalan dengan baik. Itu juga bisa menyebabkan kekeritingan. Ada kalanya keriting itu disebabkan oleh trip, ada kalanya tungau, dan ada kalanya virus. Banyaklah yang jelas. Tapi untuk wilayah kita sebenarnya jarang itu yang, kalau saya amati, yang keriting itu disebabkan oleh virus itu jarang. Yang banyak itu terkadang itu oleh karena tanah itu, cara pengolahan lahan kita itu kurang bagus. Tambah lagi untuk tanah-tanah yang masih subur itu sebenarnya itu yang banyak itu penyebab keriting itu oleh tungau atau trip penyebab kekeritingan tersebut. Jadi dulu saya itu menanam cabai itu terserang penyakit keriting ketika dia itu mulai bercabang. Jadi cabai itu mulai bercabang, mulai berbunga, itu terkena penyakit keriting. Setiap hari saya hitung, sebaris itu seisi 100 batang. Jadi ketika mulai banyak itu mulai saya hitung. Hari ini saya hitung ada sebaris itu ada 30. Besok naik lagi, dalam sebaris itu ada 40. Besok naik lagi, dalam satu baris itu mencapai 70. Nah, habis keriting semua kalau semacam ini. Jadi waktu itu saya itu sudah mulai menyerah untuk merawat cabai yang kena keriting tersebut. Karena saya itu pernah juga nanam cabai keriting lalu gagal panen. Modal besar, biaya untuk pengobatan itu besar, gagal panen. Jadi waktu itu saya hampir saja menyerah merawat cabai tersebut. Karena masih jauh, baru saja akan bercabang sudah kena penyakit keriting. Kemudian saya itu mencoba ganti racun. Saya itu mencoba ganti racun. Mencoba ganti racun itu saya membeli, ini maaf saudara-saudaraku, dulur-dulur, teman-teman, kalau saya itu membahas keriting, pasti nanti saya akan
menunjukkan insektisida, dan di situ akan berhubungan dengan perusahaan, dan di situ saya bukan promosi, bukan mempromosikan obat, bukan, tapi saya sudah menjadi bukti. Karena apa? Saya itu sudah menggunakan 3 macam jenis insektisida yang berbahan aktif abamectin, itu sudah 3 macam. 3. Jadi waktu itu karena dari awal saya itu menggunakan abamectin sampai cabai itu mulai bercabang, ternyata masih terjadi kekeritingan. Kemudian saya itu mencoba beli insektisida yang lain, masih sama. Yang saya beli itu masih abamectin, tapi saya membeli abamectin yang lain. Waktu itu saya membeli itu hanya yang kecil, yang isi 100 ml. Dalam pikiran saya itu, kalau seandainya 1-2 kali semprot nanti ada perubahan, akan saya teruskan untuk merawat cabai tersebut. Jadi alhamdulillah, ketika saya ganti racun itu alhamdulillah 2 kali semprot itu sudah ada perubahan, jadi ada perkembangan. Tapi itulah lur, ketika cabai itu masa pertumbuhannya kena keriting, itu sudah tidak maksimal lagi. Dalam arti kalau gagah panen tidak saya itu, tapi tidak bisa tinggi. Itu unjar-unjar itu sudah saya pasang tinggi, taunya cabai itu tidak bisa tinggi. Dia itu ruas batangnya itu pendek-pendek, tapi buah itu masih lebat. Buah itu masih lebat. Nah, jadi insektisida yang saya gunakan itu adalah ini loh. Ini insektisida yang saya gunakan untuk mengantisipasi keriting, Absol. Absol ini dari produk mana ini? Dari France Agro. Dari France Agro Chemical. Itu yang saya gunakan. Alhamdulillah cabai itu masih bisa berkembang. Perawatan cabai itu kita itu harus berhati-hati. Kelihatannya tanaman cabai itu tanaman yang paling kuat. Penggerek daun itu sepertinya tidak begitu menyerang. Penggerek batang itu biasanya tidak begitu menyerang juga. Tapi ketika kita tidak rutin melakukan penyemprotan, ternyata tanaman cabai itu tanaman yang sangat sensitif. Karena apa? Karena ketika terjadi kekeritingan itu akan susah untuk diobati. Jadi solusi kekeritingan saya menggunakan Absol. Di situ Absol itu 2 bahan aktif, teman-teman. 2 bahan aktif. Jadi yang selama ini saya gunakan itu kan cuma abamectin saja. Kemudian karena saya itu menggunakan abamectin saja masih terjadi kekeritingan, saya mencari yang berbahan yang 2 bahan aktif, yaitu abamectin plus triazofos kalau tidak salah itu. Triazofos kalau entahlah, yang jelas itu 2 bahan aktif itu. Kalau nggak salah triazofos. Nah, ternyata penggunaan abamectin itu tidak hanya di masa pertumbuhan. Jadi supaya pucuk-pucuk daun itu, daun-daun muda itu sehat, itu ternyata penggunaan abamectin itu tidak hanya di masa pertumbuhan.
Ketika memang kita membutuhkan, tanaman kita itu membutuhkan untuk disemprot dengan racun abamectin, kita semprot dengan racun abamectin supaya daun-daun itu sehat, pucuk-pucuk daun itu sehat, daun-daun muda itu sehat. Karena apa? Subur, gemuk, daun lebar, kelihatannya itu gemuk, subur, itu belum tentu sehat. Jadi kalau misalkan di situ tidak ada belalang, tidak ada binatang-binatang yang di situ mengganggu tanaman cabai, itu paling tidak, walaupun kita tidak menggunakan insektisida atau pestisida yang di situ untuk membunuh jenis-jenis binatang yang merusak tanaman cabai, paling tidak untuk abamectin itu selambat-lambatnya 1 minggu sekali harus masih disemprot di masa pertumbuhan. Kalau misalkan banyak serangan seperti belalang atau ulat, kita harus merulingnya. Jangan semua insektisida atau pestisida itu digabung menjadi satu. Misalkan hari ini kita abamectin, nanti 5 hari yang akan datang kita menggunakan yang bisa membunuh belalang, kemudian 5 hari yang akan datang itu kita menggunakan insektisida yang lain kalau memang itu dibutuhkan. Kalau misalkan tidak ada serangan belalang atau hewan-hewan yang lain, cukup kita menggunakan abamectin untuk solusi keriting tersebut, untuk antisipasi keriting tersebut. Nah, yang jelas kita itu petani banyak kebutuhan, itu bukan abamectin saja. Fungisida kita butuh, insek kita butuh, pestisida kita butuh, dan lain-lain sebagainya, yang pupuk daun, pupuk buah dan lain sebagainya, itu kita sangat membutuhkan, kita petani itu. Oleh karena saya itu di sini membahas tentang kekeritingan tersebut. Maaf lur, bukan saya itu promosi obat, bukan mempromosikan abamectin itu, bukan. Memang saya itu pernah gagal panen juga itu di cabai. Nah, inilah yang terakhir ini saya menggunakan itu, solusi kekeritingan itu saya menggunakan Absol. Itu kan yang ada duaan bahan tersebut. Jadi itu teman-teman, gunakanlah obat yang atau racun yang sesuai di lingkungan teman-teman semua. Oleh karena apa? Nanti saya mengatakan Absol solusi keriting, belum tentu juga kalau di daerah teman-teman itu racun itu cocok. Jadi saya tidak bisa. Makanya saya tadi mengatakan saya bukan promosi, bukan, tapi saya sudah percobaan sudah 3 kali. Abamectin yang saya gunakan itu sudah 3 macam. Nama jenis obat itu sudah 3 macam yang sama-sama berbahan aktif abamectin. Alhamdulillah yang cocok untuk daerah saya ini ternyata yang 2 bahan aktif itu, yang abamectin plus triazofos. Jadi nanti kalau teman-teman itu misalkan saya itu mempromosikan obat atau racun tersebut, kemudian tanaman teman-teman itu tidak sembuh, tidak, kekeritingan itu masih terjadi. Nah, nanti teman-teman itu mengecam saya, mengkritik saya. Jadi saya itu bukan promosi, tapi atas pengalaman saya, itulah saya menggunakan untuk solusi keriting pada tanaman cabai, saya menggunakan abamectin plus triazofos. Yang saya tahu ini dari, yang jelas inilah yang saya tahu. Produknya kurang hafal juga saya. Itulah teman-teman, mudah-mudahan kita petani selalu berhasil. Kalau sukses dan berhasil itu menurut saya, kesuksesan petani itu ketika Pak Tani itu merawat tanamannya dengan baik, kemudian bisa membuahkan hasil yang baik, itu sukses. Kalau berhasil bisa nanam banyak, lebar, kemudian sukses dalam merawat tanaman, hasilnya banyak, itu namanya berhasil.
Alhamdulillahirabbil alamin.